selamat siang. Rekan Timur, selamat siang. Ya, selamat siang, siapa nih? 04 10 2, siaga 3, 120, 120 gerimis, siaga 3. Dalam hati perasaan kecil sangat sedih melihat saudara-saudara kita yang dampak dari Ciliwung meluap itu bagaimana ratusan rumah kerendam dalam hati. Pak Andi kalau musim hujan berat badannya pasti turun. Tadinya 60 jadi 50 gitu, 55 gitu ya. Kalau musim kemarau Pak Andi bukannya turun malah naik. Soalnya apa? Musim kemarau mah tidur nyenyak. Kalau musim hujan mah boro-boro. Tidur paling sejam, setengah jam tidur. Tapi tidur juga nggak di tempat tidur, di kursi. Golok berapa Victor menyampaikan 1014, Ciliwung 120, 120, siaga 3. Posko Katulampa, monitor. MA Katulampa, Pak. 70, Pak. 70 gerimis bertahan. 70 cm gerimis. Paralel puncak Bogor mulai hujan, Katulampa gerimis. Yang kita khawatirkan dari sini hujan. Di atas normal, siaga. Masuk Bogor Depok hujan. Dari sini hujan. Kawasan Jakarta hujan lokal yang pengaruh notabene seluruh kawasan Jakarta hujan, lautnya pasang. Dan dimana kan air yang datang dari sini, ini udah ada genangan, datang dari Bogor, lama perjalanan. Di sini ada genangan, dia balik kawasan Jakarta. Ini genangan makin banyak, kenapa? Resapan air Jakarta udah kurang. Laut pasang, datang dari Bogor. Tapi sodetan-sodetan yang katanya jadi ide-ide dari para kebijakan ada rencana bendungan Ciawi, waduk Ciawi, waduk Sukamana, waduk Ciawi yang jelas waduk Ciawi, ada sodetan dari Katulampa, ini nanti dari Sukasari, ini Katulampa, Ciliwung, disodet ke Cisadane. Nah terdekat, itu tergantung kebijakan yang di atas. Kenapa nanti Ciliwung, nanti mungkin Cisadane terima enggak orang Tangerang. Pelaksana bendung itu notabene banyak di lapangan. Kadang-kadang 24 jam kita banyak di luar, di lapangan, di bendung. Kalau untuk keluarga barangkali kita udah memberikan pengertian supaya keluarga ini memahami tugas suami, tugas bapaknya ini emang seperti itu. Tapi kita juga bagi waktu luang. Dimana untuk anak-anak di rumah ada saat-saat aman, saat-saat libur, kita bisa berkumpul sama keluarga, jalan sama keluarga. Dengan murah meriah kita jalan paling ke kebun raya, jalan pagi sehat, ataupun sekali-kali berenang,
jalan, walaupun kita depan kita sungai gitu ya, tapi kita jalan keluarga. Pengertian kepada keluarga, kita lagi santai, makan bersama, ngumpul, kita kasih masukan-masukan, lagi santai sambil canaria sama keluarga, sampaikan bahwa inilah sosok penjaga bendung tidak lepas dari bendung, tidak lepas dari tanggung jawab apa, selaku abdi negara, selaku abdi masyarakat, kita jangan dilihat negatifnya. Kita lihat, usahakan semampu kita lakukan, semampu kita jalani, dalam hati kita satu harus tegaskan, satu pedoman kita ikhlas. Itu aja. Satu, kita tanggung jawab bendung, walaupun kami di bendung ini masih setetes, belum bisa memberikan yang terbaik dalam melaksanakan tugas untuk masyarakat dan negara. Tetapi kami berupaya ingin memperlihatkan bahwa kita mencintai pekerjaan ini. Buat Abah. Abah kan mau jahe merah. Ya saya kasihan sama bapaknya karena dia capek gitu. Jadi ini inisiatif saya sendiri membantuin Pak Andi. Ya kasihan, apalagi sekarang musim hujan. Biasanya apa yang dilakukan ketika bantu Pak Andi? Apakah cuma menjaga radio atau ikut ngontrol ketinggian itu? Kalau musim hujan sih sekarang kan banyak orang yang nungguin ya. Jadi saya di rumah cuman paling terima telepon, kalau nggak ada yang nungguin pada di bendung semua pada mantau air. Kalau pada musim kemarau kan semuanya pada ke lapang. Saya yang jaga radio, yang laporan ke cawang, telepon saya. Kalau pada musim hujan begini orang-orang pada ada anak buahnya, soalnya kan kalau musim hujan semuanya pada di bendung standby. Kalau pada musim kemarau kan semuanya pada ke lapang. Nih jahe merahnya. Bah, jahe merahnya. Meja di kantor. Ada meja. Panas, awas. Awas teh. Kita duduk dekat ibu sini. Tuh banjir, teteh lihat banjir. Teteh jangan buang sampah sembarang. Nah, jangan buang sampah ke sungai. Kumpulin di tempat sampah. Bakar, kumpulin, jangan buang sampah ke sungai. Di puncak banjir, hujan di puncak, hancur saudara-saudara kita di Jakarta kebanjiran. Karena airnya besar, sampah, sempit, longsor. Tahu nggak banjiran teteh? Takut ya? Kalau di saat musim hujan emang berat, tapi kalau musim kemarau kita harus mengatur air supaya irigasi ini terbagi lancar. Emang beratnya di musim penghujan, kita monitor. Rata-rata tidur, dikatakan tidur itu kalau belum jam 12 belum tidur. Itu kebiasaan kami. Jam 12 kita bangun malam, memang belum tidur. Kadang-kadang kita jalani untuk minta ridho Allah. Kita juga kadang-kadang apa yang kita lakukan, kita upayakan di tengah malam itu ada hikmahnya. Karena apa? Apa yang kita sampaikan kepada masyarakat benar-benar bermanfaat. Tapi kita juga mengadu pada Yang Maha Kuasa. Rata-rata tidur di samping telepon, SMS, telepon, komunikasi, kita jalani. Tapi sebisanya tidur itu kita upayakan istirahat semaksimal mungkin. Walaupun kurang ya, tapi walaupun sebentar tetap kita usahakan istirahat. Kalau di saat lelah itu namanya manusiawi, kita juga ada lelah, ada sakit, ada jenuh, ada kesal juga, itu kita manusiawi. Tetapi kita berupaya hal-hal sedemikian rupa itu tidak kita perlihatkan kepada orang. Kita tidak perlihatkan kepada keluarga. Kita jalani, kita hanya menjalani ini penuh dengan ada hikmahnya. Segala sesuatu ini ada hikmahnya. Yang penting tanam kebaikan ini mudah-mudahan bermanfaat untuk orang banyak.
keselnya gitu ya. Ada keselnya, ada kecewanya gitu. Suami jarang di rumah gitu. Tapi lama-kelamaan saya ngerti pekerjaan Pak Andi itu gimana gitu. Apalagi kalau musim hujan, kan, kemana-mana diwawancara, banyak wartawan apa. Jadi Pak Andi jarang pulang gitu. Jadi saya sekarang mengertiin. Kecewanya Pak Andi fokusnya ke pekerjaan, nggak fokus ke keluarga gitu ya. Lama-kelamaan saya jadi nerima gitu. Pak Andi, oh jadi tanggung jawab Pak Andi teh begini gitu. Jadi sekarang saya nerima gitu. Sekarang saya tahu pekerjaan Pak Andi itu oh gitu. Jadi sempat ninggalin istri kalau pada musim hujan gitu, jarang di rumah gitu. Kalau musim hujan nggak sama sekali nggak pernah keluar jalan-jalan. Kalau musim kemarau ada jalan-jalan paling sebulan sekali, menghibur anak itu refreshing. Ngeluhnya cuman itu aja, cuman lagi capek kurang tidur gitu ya, lagi banyak tamu gitu, ngeluhnya gitu aja. Kalau itu mah nggak ada. Taruna nih demikian langsung 10-8 demikian nanti nambahin ini 14 12 siaga 3 120 gerimis siaga 3 ganti 10-14 tema Ciliwung ada kenaikan 120 gerimis termonitor ganti. Untuk Manggarainya 865 15-nya mendung 8. Wajib didengar ganti. 14-nya cuma ganti. Oh, terus 20 mau jaga 2. 3. Ya kita tunggu instruksi, jadi tunggu instruksi dari pimpinan kita untuk mengurangi dampak beban yang mengalir ke arah Banjarnegara Barat ya. Kalau diinstruksikan kita untuk membuka pintu air ke arah Ciliwung Lama kita buka seperti itu. Jadi memang kalau protap pertamanya ya memang kita tuh mengalirkan langsung ke Banjarnegara Barat. Tapi bila siaga 1 dan situasi tidak memungkinkan untuk mengurangi dampak beban yang ke arah Banjarnegara Barat ya kita tunggu pimpinan instruksi dibuka ya kita buka. Dari orang tua saya belum punya saya juga udah di sini. Ya saya aja udah umurnya 50 lebih apa 60. Bayangin aja udah berapa puluh tahun dari tahun 50-an kali ya. Dari tahun 50-an orang ke 40-an orang tua dari 40 kita udah sampai saya di sini. Tinggal di tepi sungai. Iya, emang dari dulu juga kan adanya di sini Kampung Pulau sebutnya. Ciliwung. Ya kan rumahnya belakangnya kali. Tapi kalau banjir-banjir yang biasa-biasa mah paling semeter 2 meter gitu. Ini juga pas bilang air gede, apain air hujan gitu, paling lewat gitu. Pas sore saya keluar sebelum tahun baru tuh air kayaknya gede banget, hujan kan terus-terusan tuh. Saya pikir hujan aja gitu banjir air hujan, nggak tahu kayak begini. Parah. Saya keluar air tiba-tiba malam. Mana tetangga kan meninggal. Mbak Kebudiasi juga udah nggak keburu. Anak saya juga kan sempat dibawa tuh malam tahun baru juga. Udah nggak pikir-pikir air gede gini. Bener. Terus saya bilang udah nggak mikirin rumah, namanya anak kurang sehat.
Saya bawa ke Budi Asih, loh Bu nggak bisa pulang deh Bu. Kenapa? Air gede Bu. Ya ampun, tapi emang saya kan nggak punya perabotan, cuma nanya pakaian aja gitu ya, biasa aja deh. Paling nggak 2-3 meter biasa gitu. Nggak tahu seperti ini, nggak tahu, nggak sangka kamu gede. Nggak taunya ngeliwatin genteng, nggak kelihatan. Dia luar biasa lah. Sebetulnya kan yang program atau rencana oleh pemerintah DKI Jakarta dan Jawa Barat ini udah sama-sama kebersamaan untuk penanggulangan banjir. Dibikinnya bendungan di Ciawi. Nanti ada juga waduk-waduk kita buat. Terus setu-setunya dikembangkan kembali, difungsikan kembali setu-setu, waduk-waduk ataupun resapan-resapan airnya, penghijauannya di puncaknya ditata ulang kembali penghijauannya. Pemerintah sebetulnya udah mengarah ke suatu sistem yang positif, yang baik untuk masyarakat, untuk alam, untuk penanggulangan banjir. Tinggal kita kaji ulang, tinggal kita lakukan apa yang terbaik, tapi harus didukung oleh masyarakat itu sendiri. Kita harus sama-sama mengerti, memahami tujuan dan makna mencari lingkungan itu sendiri. Karena alam ini tanpa kita jaga, tanpa kita rawat, tanpa kita pelihara, tanpa kita mengerti, alam ini akan murka. Banjir karena timur, banjir karena barat, tapi tetap banjir masih ada. Barangkali di sini kita kan udah berupaya semaksimal mungkin. Mungkin masih banyak kekurangan kita. Kita lihat, kita belajar dari tahun ke tahun. Zaman Belanda aja udah ada banjir. Dan bagaimana solusinya? Kita tidak hanya asal saling menyalahkan. Ini tidak akan titik temu kalau saling menyalahkan. Tapi harus kerjasama. Satu suara, satu langkah, satu persepsi untuk keamanan, untuk kemakmuran rakyat itu sendiri, bebas dari banjir, dari bencana. Barangkali, walaupun itu barangkali kalau alam itu kehendak Tuhan kan, kehendak Tuhan yang notabene kita tidak bisa menolaknya kalau untuk bencana. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. 120 gerimis. Iya. Depoknya 235. Kita personil kita semuanya ada 7 orang dengan saya sendiri. Yang bertanggung jawab saya sendiri di Bendung ini. Teman-teman satu malam itu 2 orang, kita bergantian. Di saat kita aman, saat kita keadaan air normal,